Keesokan paginya saat Dewi bangun, sinar matahari masuk melalui sela-sela tirai membawa kehangatan. Dia menggosok-gosok matanya dan melihat jam dinding. Sudah pukul 9, tidak disangka dia bangun sesiang ini. "Kelly!" Dewi berteriak keluar, lalu Kelly dan dua pelayan wanita lainnya langsung masuk untuk membantunya mandi. Tidak lama kemudian Karen juga masuk untuk memeriksa kondisi lukanya. Dewi menatap ke arah pintu, tapi Lorenzo tidak datang. Kira-kira karena baru masuk ke masa-masa pacaran, dia seperti gadis muda yang baru pertama kali jatuh cinta. Seluruh hatinya penuh dengan Lorenzo, berharap bisa melihat pria itu begitu bangun tidur. Karena itu saat sekarang tidak melihatnya, dia merasa sangat sedih. "Nona Dewi, Nona ingin makan di kamar atau di bawah?" Kelly bertanya dengan hormat. "Di mana Lorenzo?" Akhirnya Dewi tidak tahan untuk bertanya. "Sejak pagi, Tuan sudah keluar," Kelly melaporkan. "Sebelum pergi, dia berpesan pada kami untuk menjaga Nona dengan baik." "Untuk apa dia pergi? Apa dia bilang kapan akan kembali?" Dewi bertanya lagi. "Ini..." Kelly menggeleng. "Tuan tidak bilang." "Baiklah." Meski Dewi merasa sedikit sedih, tapi teringat seharusnya Lorenzo ada urusan yang perlu diurus, dia pun mencoba memahami. "Nona Dewi, luka Nona pulih dengan baik. Saya sarankan Nona turun untuk berjemur dan menghirup udara segar. Itu sangat baik untuk kesehatan Nona." Karen memberi saran. "Baiklah." Dewi merespon lalu berkata pada Kelly, "Aku mau makan di taman bawah." "Baik, saya akan segera mengaturnya." Cuaca hari ini sangat nyaman, 20-an derajat Celcius, tidak terlalu dingin atau panas. Saat pagi tidak begitu ada angin, duduk di taman dengan disinari cahaya mentari, lalu makan sambil mendengar suara ombak. Suasana hati Dewi pun menjadi sangat senang. Pelayan wanita datang membawa berbagai macam sarapan, semuanya makanan kesukaan Dewi. Sekarang kondisi tubuh Dewi masih sangat lemas, tidak boleh bergerak sembarangan, terutama kepala dan lehernya masih sangat kaku, maka hanya bisa bersandar di kursi. Saat pelayan ingin menyuapinya makan, dia malah berkata, "Tidak perlu, aku bisa makan sendiri." Dia tidak suka dilayani oleh orang. Selain itu, sebagai tabib, dia tahu jelas bahwa rasa sakit juga merupakan indera perasa. Anggota geraknya bisa bergerak, hanya saja otak dikontrol oleh rasa sakit itu, sehingga menyalurkan rasa sakit ke anggota geraknya, maka menjadi kaku. Asalkan tekadnya kuat, dia pun bisa mengontrol otak dan anggota geraknya. Dewi mencoba makan sendiri, meski gerakannya lamban, tapi dia tetap berhasil makan sendiri. Orang-orang di sekitar sangat kagum terhadap tekadnya. Karen melihat dari jauh, lalu mendesah dengan terkejut. Nona Dewi bukanlah orang biasa. Kabarnya, dia juga seorang tabib," kata asistennya. "Sebelumnya, di negara Maple, aku sudah tahu." Karen tidak peduli. Katanya, racun ular di tubuh Tuan juga dinetralisir olehnya. Pengobatan tradisional, sangat mahir dalam menetralkan racun. Namun dalam bedah dan hal lainnya, tetap tidak sebanding dengan pengobatan modern. Itu tentu saja. Membahas tentang kemampuan medis, tidak ada orang yang bisa menandingi Dokter Karen. Asistennya memuji. Perkataan ini sungguh palsu. Karen mengerutkan kening dengan tidak senang. Kemampuan medis tabib Hansen lebih hebat dariku. Kemampuan operasinya nomor 1. Kalau begitu, selain tabib Hansen, masih ada tabib dewa. Karen berkata, "Sudahlah, jika tabib Hansen, bagaimanapun juga, dia sudah berusia lanjut. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya.
Namun jika ada kesempatan, aku sungguh ingin bertemu dengan tabib dewa. Sebenarnya tabib seperti apa dia sehingga begitu misterius? Kemampuan medis tabib dewa sangat luar biasa. Seharusnya usianya juga sudah tidak muda. Kabarnya dia menguasai pengobatan tradisional dan modern, merupakan ahli medis multitalenta yang jarang ditemui. Aku berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengannya. Dokter Karen masih muda. Kalau berlatih beberapa tahun lagi, mungkin bisa melampaui tabib dewa. Semoga begitu. Dewi bersantai di rumah seharian, begitu santai hingga hampir berjamur. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa berbaring saja. Saat makan pun harus dilayani oleh sekelompok orang. Saat mau berjalan-jalan di pantai, dia harus dipapah oleh 2 perawat dan diikuti sekelompok orang. Meski ini adalah pantai pribadi sehingga tidak ada orang lain, tapi dia merasa ini tidak ada artinya. Lebih baik tidak pergi saja. Untungnya waktu berlalu sangat cepat, dalam sekejap sudah malam. Dewi berbaring sambil membaca buku medis, tapi matanya senantiasa menatap jam di dinding. Sudah pukul 9 malam, Lorenzo masih belum pulang. Selain itu hari ini dia sama sekali tidak menelpon atau mengirim pesan. Di kota Bunaken, urusan apa yang dia punya hingga harus sibuk seperti sekarang? Mungkinkah dia kembali ke negara Imron? Saat Dewi sedang berpikir, terdengar suara langkah kaki di luar, lalu para pelayan menyapa dengan hormat. "Tuan, Anda sudah pulang?" "Iya." Belakangan ini Lorenzo menjadi lebih manusiawi. Saat para pelayan menyapanya, ia sudah mulai merespon. Dulu dia sangat dingin, sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin membuat semua orang takut padanya. Namun belakangan ini para pelayan diam-diam membahas bahwa Lorenzo berubah menjadi lembut. Mendengar suara di luar, Dewi langsung menurunkan bukunya dan pura-pura tidur. Lorenzo membuka pintu, lalu melepas jaket luarnya dan melemparnya ke ranjang. Sambil membuka kancing kemejanya, dia berjalan ke arah Dewi. Mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat, hati Dewi sedikit gugup. Dia memeluk bantal, lanjut pura-pura tidur. Sisi ranjang di sebelahnya terdenam. Dia bisa merasakan nafas yang familiar, juga tangan besar yang hangat sedang mengelus-ngelus pipinya. Dewi sedikit gugup memikirkan ciuman kemarin malam. Mungkinkah Lorenzo mau? Dewi masih belum bereaksi. Lorenzo sudah menurunkan tubuhnya dan mencium kening Dewi dengan lembut, lalu turun mencium matanya. Dewi memejamkan matanya rapat-rapat dan menahan nafasnya, tidak berani bergerak sembarangan. Dalam hati dia sudah mempersiapkan diri. Kalau Lorenzo lanjut, dia tidak akan mendorong pria itu. Namun ciuman Lorenzo berhenti di telinganya. Lorenzo menggigit daun telinganya lalu berkata, "Jangan pura-pura tidur." Dewi ketahuan olehnya. Dengan wajah memerah dia pun membuka mata. "Bagaimana kamu bisa tahu aku pura-pura tidur?" "Hanya dengan lihat aktingmu." Lorenzo mencubit pipi Dewi dengan tatapan penuh kasih sayang. "Hari ini kamu pergi kemana?" Dewi masuk ke pelukan Lorenzo. Suaranya pun tanpa sadar berubah menjadi lembut. "Mengurus beberapa hal." Lorenzo menjawab dengan sederhana. "Besok pagi-pagi aku harus kembali ke negara Maple." "Hah?" Dewi tertegun. "Kenapa?" Dirinya baru saja masuk ke mode pacaran, Lorenzo malah mau pergi. "Ada beberapa hal yang perlu kuurus." Lorenzo tidak berpikir begitu banyak. Sudah tertunda sangat lama. Sekarang harus pergi mengurusnya. "Baiklah," Dewi berkata dengan pengertian. "Kalau begitu, kamu uruslah dengan baik." "Iya, sungguh patuh." Lorenzo mencium kening Dewi lalu bangun. "Kamu mau kemana?" Dewi langsung bertanya. "Kenapa? Kamu ingin aku tetap di sini?"
Lorenzo menatapnya dengan menahan tawa. Bukan. Dengan wajah merah Dewi buru-buru membantah. Aku hanya asal bertanya. Aku mau ke ruang kerja. Lorenzo mengganti baju lalu pergi. Cepat tidur, besok kita sarapan bersama. Oh, melihat Lorenzo pergi, Dewi merasa sangat sedih. 2 hari ini tiba-tiba Lorenzo menjadi sibuk, besok masih harus kembali ke negara mebel. Mengapa dia merasa bahwa sekarang pria itu tidak begitu antusias seperti dulu? Dulu sesibuk apapun dia tetap akan tidur sambil memeluk dirinya. Sekarang malah berinisiatif tidur di kamar tamu. Dewi membuka ponselnya ingin mencari tahu tentang pengalaman berpacaran. Saat ini tiba-tiba Bibi Lauren menelpon, dia pun buru-buru menjawab. Bibi Lauren. Dewi, akhirnya Bibi bisa menghubungimu. Kamu sungguh membuat Bibi panik. Lorenzo bilang dia sudah menyuruh orang untuk memberitahu kabarku pada Bibi. Aku berpikir setelah kondisiku lebih baik baru menelpon Bibi. Memang sudah diberi kabar, tapi setelah menghubungimu, Bibi baru tenang. Bibi Lauren berkata dengan panik. Apa kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana perasaanmu? Apa operasinya berhasil? Cukup berhasil. Kalau tidak, sekarang aku juga tidak bisa bertelepon dengan Bibi. Apa di sana baik-baik saja? Aku lihat pesan yang Bibi kirim. Katanya kondisi di panti asuhan sudah stabil. Lalu Lesi juga sudah melewati masa kritis. Benar, Bibi Lauren berkata. Hari itu Bibi menelponmu dan berpesan padamu untuk tidak pergi. Namun kamu malah menghindari topik dan terus bertanya tentang masalah panti asuhan. Bibi pun merasa ada yang tidak beres. Kemudian Bibi dengar suara tembakan dan telepon terputus. Saat menelpon lagi, panggilan tidak terhubung. Bibi tahu pasti terjadi masalah. Saat itu, Bibi sangat panik. Sungguh ingin menghubungi Lorenzo untuk memintanya menyelamatkanmu. Juga menyuruh Paman Joshua untuk menghubungi kepolisian Kota Bunaken. Tapi Paman Joshua mengingatkan Bibi bahwa kamu sangat cerdas dan selalu berhati-hati. Tidak mungkin ditipu dengan mudah oleh Denny, kecuali kamu diancam olehnya. Selain panti asuhan, kamu masih ada kelemahan apa lagi? Kamu sangat jauh dengan Denny, tidak bisa mengancammu dengan hal lain, kecuali dia memasang bom di panti asuhan. Jadi kami berdua langsung memeriksa panti asuhan, bergegas menemukan bom itu. Dengan begitu, kamu pun tidak akan bisa diancam oleh Denny. Bibi Lauren menceritakan kejadian hari itu dengan sedikit emosional, tapi mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Kami tidak bisa menemukannya. Paman Joshua pun menghubungi polisi dan melakukan pencarian bersama-sama. Beberapa lama kemudian akhirnya berhasil ditemukan. Bibi segera menelponmu, tapi tetap tak bisa dihubungi. Kemudian pengawal keluarga Moore menelpon. Bibi sangat terkejut, juga cukup senang. Meski identitasmu terbongkar, tapi bagaimanapun juga masalah bisa diselesaikan. Sekarang Lesi sudah melewati masa kritis, hanya perlu diobservasi. Sekarang pihak kepolisian sangat memperhatikan panti asuhan, juga meningkatkan patroli. Kami sangat aman, kamu tenang saja. Baguslah kalau baik-baik saja. Dewi mengerutkan keningnya. Denny kabur, tapi dia digigit oleh rongrong. Dalam waktu dekat ini, seharusnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau masih bisa bertahan hidup, dia pasti tak akan melepaskanku. Sekarang aku dilindungi oleh keluarga Moore, maka dia tidak bisa mendekatiku. Takutnya dia akan mencelakai anak-anak di panti asuhan lagi. Melalui kejadian kali ini, kami sudah lebih waspada, Bibi Lauren berkata. Paman Joshua
juga sudah menyewa beberapa pengawal. Setiap hari ada 2 shift, bergiliran melindungi anak-anak. Kamu tenang saja. Iya, Dewi mengangguk. Setelah lukaku sembuh, aku akan pulang ke sana. Kalau ada masalah, Bibi harus memberitahuku. Bibi tahu. Bibi Lauren menjawab. Sekarang masih ada hal yang ingin Bibi merundingkan denganmu. Katakanlah. Sebelumnya, Bibi dan Paman Joshua berpikir bahwa orang-orang organisasi Dark Knight tidak akan ikut campur dalam dendam antara Denny dan kamu. Bagaimanapun juga, ada Lorenzo yang melindungimu. Namun melalui kejadian kali ini, kami menjadi tidak yakin. Bisa memasang bom di panti asuhan tanpa kami sadari. Ini pasti dilakukan oleh master level atas. Rekan Denny ini seharusnya berasal dari organisasi Dark Knight. Sekarang entah dia hanya punya 1 rekan atau ada banyak. Intinya masalah ini lebih merepotkan daripada yang kita bayangkan. Paman Joshua ingin mencari cara untuk menghubungi Parker, pemimpin organisasi Dark Knight. Lihat apa bisa berunding dan meminta mereka jangan ikut campur dalam masalah ini. Sepertinya ini cukup sulit, Dewi buru-buru berkata. Pemimpin organisasi Dark Knight sangat arogan, tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Juga tidak ada orang yang bisa menghubunginya. Meskipun berhasil menghubunginya, dia juga tidak mudah dibujuk. Lebih baik Paman Joshua jangan buang-buang tenaga. Dicoba saja, Bibi Lauren berkata. Dewi, operasimu berhasil. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Sekarang kamu harus memulihkan kesehatanmu dengan baik. Setelah kamu sembuh, tidak akan ada orang yang bisa melukaimu. Aku tahu, Bibi Lauren. Mengenai pernikahanmu dengan Lorenzo, kami tidak akan ikut campur. Tidak peduli keputusan apapun yang kamu buat, kami akan selalu mendukungmu. Kalau kamu sudah memikirkannya, cukup beritahu kami saja. Iya, terima kasih Bibi Lauren. Setelah mengakhiri panggilan, Dewi masih memikirkan perkataan Bibi Lauren. Kalau organisasi Dark Knight membantu Denny dalam balas dendam, dirinya sungguh tak akan bisa kabur. Organisasi Dark Knight memiliki kekuatan yang sangat besar, tersebar di seluruh negara. Anggotanya juga tak terhitung jumlahnya. Rela mati demi organisasi itu. Setiap dari mereka adalah talenta hebat, memiliki berbagai macam keahlian. Menghadapi Denny seorang saja, Dewi sudah kesulitan. Kalau bertambah beberapa orang lagi, dia akan repot. Sudahlah jika dirinya sendiri yang kesulitan, tapi tidak boleh melibatkan Bibi Lauren dan anak-anak di panti asuhan. Memikirkan hal ini, suasana hati Dewi pun menjadi muram. Beberapa hari ini hanya memikirkan persoalan asmara, lupa memikirkan hal sepenting ini. Dia harus cepat memulihkan kesehatannya, lalu kembali ke Swedolan. Malam ini Dewi tidur dengan tidak tenang, terus-menerus bermimpi buruk. Pagi-pagi saat bangun, dia sudah berkeringat. Di luar jendela, cahaya matahari masih belum berlalu terik. Sepertinya belum pukul 7. Namun dia sudah tidak bisa tidur lagi. Pagi ini Lorenzo mau pergi. Dewi pun mau menemaninya sarapan. Baru saja dia ingin turun dari ranjang, terdengar suara Kelly dari luar. Nona Dewi, apa sudah bangun? Sudah, masuklah, jawab Dewi. Kelly membawa 2 pelayan wanita masuk membantu Dewi mandi dan berpakaian, lalu memapahnya turun ke bawah untuk sarapan. Lorenzo sudah duduk di ruang makan, ada kopi hitam di hadapannya dan tangannya memegang koran. Namun dia malah sedang menerima telepon menggunakan earphone bluetoothnya sambil menjawab dengan bahasa Imron. Dewi tidak mengerti, maka bertanya pada Kelly, apa yang dia katakan? Sepertinya itu telepon dari presiden, bertanya kapan Tuan kembali. Tuan bilang mau pergi ke negara Maple dulu.
Kelly menerjemahkan dengan suara kecil. Dewi tidak bicara apa-apa, tapi dia mengerti bahwa seharusnya kali ini Lorenzo menghadapi masalah besar. Saat Dewi masuk ke ruang makan, Lorenzo sudah selesai menelpon. Dia bangun dan menarik kursi untuk Dewi, lalu membuka serbet makan untuknya dan bertanya dengan lembut, "Apa kemarin malam kamu tidur nyenyak?" "Lumayan." Dewi menyadari Lorenzo memegang paspornya. Mobil sudah siap di luar dan bawahannya memasukkan koper ke mobil. Jelas dia bersiap untuk berangkat. "Mau makan apa?" Lorenzo tetap tenang, bahkan mengambilkan makanan untuk Dewi. "Apa kamu sudah mau berangkat?" Dewi sedikit tidak rela. "Tidak apa-apa, aku temani kamu sarapan." Lorenzo mengambil segelas susu hangat untuk Dewi. "Saat aku tidak ada di rumah, kamu rawatlah kesehatanmu dengan baik. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemputmu, lalu kita sama-sama kembali ke negara Imron." "Iya." Dewi berpikir seharusnya Lorenzo hanya sibuk beberapa hari, tidak akan terlalu lama. Jadi dia berkata dengan pengertian, "Mereka sedang menunggumu, kamu pergilah." "Kamu rela aku pergi?" Lorenzo mencubit pipi Dewi. "Kenapa tidak rela?" Dewi berkata, "Kamu bukan tidak akan kembali lagi." "Benar juga." Lorenzo meletakkan alat makannya lalu berdiri dan memakai jaket. "Kalau begitu, aku pergi dulu." "Iya." Dewi menatapnya dengan tidak rela. Jasper datang untuk membawa paspor dan ponsel Lorenzo. Setelah berpamitan dengan Dewi, dia pun keluar. Kelly mau memapah Dewi, tapi dia malah bilang tidak perlu. Dia tidak suka perpisahan, maka biarkan Lorenzo pergi dengan tenang. Sebelum naik ke mobil, Lorenzo menoleh dan melihat Dewi lewat jendela. Dirinya masih mengira wanita itu akan keluar mengantarnya dan memberikan ciuman perpisahan, tapi dia malah tidak berniat keluar. Lorenzo sedikit sedih, dia pun naik ke mobil tanpa bicara apa-apa. Saat mobil melaju pergi, Lorenzo masih melihat kaca spion. Dewi malah duduk di ruang makan dan makan dengan pelan, sepertinya tidak ada perubahan apapun.